Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-13. Pada pelajaran ilmu mantek yang ke-12 sudah saya sampaikan bahwa kalimat mufrad jika ditinjau dari maknanya ada dua, yaitu ada kalimat mufrad yang pengertiannya bermakna kulli dan ada kalimat mufrad yang pengertiannya bermakna juz'i. Lebih jelasnya kita ulang sebentar. Wal juz'i fi lughatil manatiqah huwa al mufrad allazi yamtani'u sidquhu ala aktsara min wahidin. Dalam bahasa ilmu mantek, yang disebut juz'i ialah kalimat atau term yang pikiranmu menolak untuk membenarkan adanya makna lain lebih dari satu. Contoh, iblis itu tidak bisa dimaknani lain kecuali adalah oknum yang membangkang perintah Allah yang kemudian membujuk Nabi Adam memakan buah khuldi. Gua Hira ini tidak ada makna lain kecuali sebuah gua, tempat pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Iran tidak ada makna lain kecuali sebuah negara yang berada di Teluk Persia. Artinya kalimat itu hanya satu tok til. Jadi kalimat juz'i itu kalimat yang maknanya bersifat khusus. Karena ia bersifat khusus, maka kalimat itu tidak bisa diartikan lebih dari satu. Wal kulliyu fi lughatil manatiqah huwa ma la yamtani usidku ala aktsara min wahidin. Dalam bahasa ilmu mantek yang disebut kulli ialah kalimat yang pikiranmu menolak untuk membenarkan bahwa kalimat tersebut hanya punya satu makna. Contohnya manusia. Nah, begitu mendengar manusia, maka yang ada di dalam pikiran kita ada manusia yang bernama Umar, bernama Zaid, bernama Joko, dan lain sebagainya. Hewan, mendengar kata hewan ini, maka pikiran kita memaknani kata hewan itu ada gajah, ada semut, ada kerbau, ada ikan, dan lain sebagainya. Sayur mayur atau janganan, kalau kita mendengar kata ini, maka pikiran kita, pengertian pikiran kita itu banyak. Ada kangkung, ada gelandir, ada terong, bayung. Intinya akalmu mencegah adanya makna tunggal. Jadi kulli itu adalah maknanya banyak. Ismu majmu'il makna walabduhu wahidun. Kalimatnya satu tapi maknanya banyak, itulah namanya kulli. Lafadznya satu tapi maknanya atau pengertian maknanya banyak. Lafadznya satu tapi pengertian maknanya banyak, itulah kulli. Jadi kalau diskemakan itu seperti ini. Al-kulli, al-juz'i. Wa khulasatu ma sabaq annal mafhuma adz-dzihniyya tarotan yusaddiqu ala kathirin wa tarotan la yusaddiqu ala wahidin. Wa ma yusaddiqu ala kathirin huwa kulliyun wa ma la yusaddiqu illa ala wahidin huwa juz'iyun. Nah, kesimpulannya, pikiranmu kadang membenarkan adanya pengertian suatu kalimat itu bermakna banyak, dan kadang tidak membenarkan pikiranmu itu kalau kalimat itu mempunyai makna banyak.
Kalimat yang mempunyai pengertian makna banyak namanya kulli, dan kalimat yang hanya mempunyai pengertian satu makna saja namanya juz'i. Nah, insyaallah sudah paham ya. Ya, ini skemanya seperti ini. Lafadz dibagi dua, ada yang murakkab dan mufrad. Ini sudah kita pelajari. Murakkab itu ada yang tam dan ada yang ghairu tam atau nakis. Kemudian mufrad itu ya sudah dibagi banyak. Kemudian mufrad itu dibagi menjadi kulli dan juz'i, baru saja kita pelajari. Kemudian kulli dibagi dua, ada kulli dzati dan kulli arodhi. Apa itu kulli dzati? Kulli dzati terdiri dari satu kalimat atau kata, pengertiannya maknanya banyak, ini karena kulli, dan itu merupakan hakikat atau juz dari hakikat. Maknanya banyak karena kulli, dan itu merupakan hakikat atau juz dari hakikat. Ini namanya dzati. Kalau arodhi, sesuatu yang berada di luar hakikat. Nah, kita bahas satu persatu. Kulli dzati. Ta'rifu adzati huwa al-kulli yu'addu haqiqatan mustaqillatan au juz'a haqiqatin. Kulli dzati adalah kulli atau kalimat yang bermakna kulli, di mana kalimat itu merupakan satu hakikat yang mandiri, hakikat yang berdiri sendiri, atau kalimat itu merupakan juz dari hakikat. Contoh yang hakikat mandiri, al-insan. Nah, ini adalah hakikat. Alladzi yu'addu haqiqatan mustaqillatan. Insan itu hakikat. Wal hayawan, al-insan hayawanun natik. Nah, hayawan alladzi yu'addu juz'a haqiqatil insan. Kata hayawan, manusia adalah hewan yang berpikir. Kata hewan ini merupakan bagian daripada hakikat. An-natik juga merupakan bagian daripada hakikat insan. Lafadz mufrad kulli dzati ialah lafadz yang pengertian maknanya merupakan hakikat sesuatu. Misalnya al-insan itu, atau merupakan bagian dari hakikat. Bagian daripada hakikat ya hayawanun natikun. Itu nanti penjelasannya. Artinya sesuatu itu tidak bisa dipisahkan dari hakikat. Yang apabila dipisahkan maka hilanglah hakikat sesuatu. Contoh, al-insanu hayawanun natikun. Al-insanu ini hakikat. Hayawanun ini juz dari hakikat. Natikun ini juz daripada hakikat, yaitu insan. Nah, hayawanun ini disebut sebagai bagian dari hakikat karena ini tidak bisa diganti. Coba diganti apa? Misalnya al-insanu launun natikun. Manusia adalah warna yang berpikir warna. Manusia, al-insan artinya manusia. Ini adalah merupakan hakikat sesuatu. Al-hayawanun bagian atau juz dari hakikat insan. Natikun bagian atau juz dari hakikat insan. Kedua juz itu tidak bisa dipisahkan dari insan karena keduanya merupakan bagian atau juz dari hakikatnya al-insan. Natikun ini juga tidak bisa diganti karena ini merupakan hakikat. Hayawanun itu juz daripada hakikat, natikun juga juz dari hakikat. Inilah yang disebut kulli dzati. Kedua juz itu tidak bisa dipisahkan dari insan karena keduanya merupakan bagian atau juz dari hakikatnya al-insan. Tanpa hayawan tidak bisa disebut insan, tanpa natik juga tidak bisa disebut insan.
Kalau dipisahkan atau dihilangkan baik kata hayawan atau natek, maka hilang pula hakikat insan. Kulli dzati secara lugawi adalah lafadz yang bermakna zat. Zat itu apa? Zat itu berupa benda, materi, atau substansi. Atau dalam bahasa Arabnya itu al-mahiyah. Contohnya manusia, hewan, rumah, tanah, kayu, batu, dan lain sebagainya. Pengertian kulli dzati ialah az-dzati huwa ma laysa bi kharijin anil mahiyah bi angkana juz'an minha au musawiyan laha wa dzalika kal hayawan awin natik bin nisbah lil insan wa kal insani nafsihi. Kulli dzati adalah sesuatu atau lafadz, katakanlah kalimat yang tidak keluar dari hakikat karena merupakan bagian dari hakikat itu sendiri. Makna suatu kalimat itu tidak keluar dari hakikat. Mengapa tidak bisa keluar? Karena merupakan bagian dari hakikat itu sendiri. Atau makna kalimat itu merupakan hakikat itu sendiri. Makna kalimat itu merupakan hakikat itu sendiri. Seperti manusia ya manusia. Apa hakikatnya manusia? Hakikatnya manusia ya manusia. Apa itu manusia? Hayawanun natek, hewan yang berpikir. Hewan itu bagian daripada hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Natikun juga merupakan bagian daripada hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Dalam terminologi ilmu mantek, lafal kulli dzati adalah lafal kulli yang menunjuk kepada mahiyah atau hakikat sepenuhnya. Lafal kulli dzati ini pertanyaan yang diajukan adalah apa dia, tidak mengapa dia, tidak di mana dia. Ya, sekarang saya akan memberikan satu contoh. Al-insan hayawanun natikun. Insan ini hakikat. Hayawanun ini juz dari hakikat. Natikun ini juz dari hakikat. Al-insan ini hakikat. Ini termasuk kulli dzati. Al-hayawanu juz'un mimma hiyatil insan. Ini kata hayawan, ini merupakan juz atau bagian dari hakikat insan. Ini juga termasuk kulli dzati. An-natik, natikun, ini juz'un mimma hiyatil insan. Berpikir atau an-natik itu merupakan juz atau bagian daripada insan. Kedua juz itu tidak bisa dipisahkan dari insan. Karena keduanya merupakan bagian atau juz dari hakikatnya insan. Kalau dihilangkan atau dipisahkan atau diganti, maka hilang hakikat insan. Kalau dipisahkan atau dihilangkan, maka bukan lagi hakikat insan. Contoh lain, greh. Ngerti tidak greh? Greh ini ikan yang kering atau dikeringkan. Kata greh itu termasuk kalimat kuli. Kenapa kau kuli? Sebab ning ngene iki ana greh pirang-pirang, ana greh layor, ana greh teri, ana greh pedo dan lain sebagainya. Greh itu hakikat. Hakikat itu ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah ikan. Ya, jadi kata ikan itu merupakan bagian dari hakikat greh. Ini juga disebut kulli dzati. Nah, terus ndak ikan apa? Kata ikan itu tidak bisa diganti dengan misalnya kata daging, tidak bisa. Daging yang dikeringkan itu bukan greh namanya. Kata kering di sini ini juga bagian daripada hakikat greh. Kalau kata kering ini dihilangkan, maka makna hakikat greh itu menjadi
hilang. Contoh lain, Muslim. Muslim ini manusia yang memeluk agama Islam. Ini hakikat. Terus manusia itu bagian hakikat dari Muslim. Memeluk Islam ini bagian dari hakikat Muslim. Jadi kalau bukan manusia, bukan Muslim. Kalau manusia tapi tidak memeluk Islam, ya bukan Muslim. Jadi manusia dan memeluk Islam itu merupakan bagian dari hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita lanjutkan kulli irdi atau arodi. Wal arodi makana kharijan minal anil mahiyah wa dzalika kadzahik wa abyad bin nisbah limahiyatil insan. Arodi ialah sesuatu yang berada di luar hakikat. Di luar hakikat berarti dia tidak merupakan bagian daripada hakikat. Seperti tertawa dan putih yang menunjukkan pada hakikat manusia. Arodi ialah sesuatu yang berada di luar hakikat. Seperti tertawa dan putih yang menunjukkan pada hakikat manusia. Nah, dengan kata lain, arodi itu, kulli arodi itu sesuatu atau sifat yang berada di luar hakikat. Misalnya diganti itu tidak masalah. Contoh, kata tertawa bagi insan. Misalnya manusia itu adalah hewan yang tertawa. Misalnya seperti itu. Kata tertawa bukan hakikat. Tertawa itu bukan hakikat insan. Sebab hakikat insan adalah hewan yang dapat berpikir, bukan hewan yang bisa tertawa atau menangis. Namun kata tertawa tentu bisa disandarkan kepada manusia. Jadi misalnya kamu katakan manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Nah, itu tidak salah. Kata tertawa yang dinisbatkan kepada manusia itu adalah arodi. Kenapa disebut arodi? Karena merupakan sifat di luar hakikat. Atau contoh lain, manusia adalah hewan yang dapat menangis. Menangis dapat disandarkan pada manusia, tapi menangis bukan hakikat insan. Hakikat insan adalah hayawanun natikun. Misalnya diganti, manusia adalah hewan yang dapat menangis. Itu bisa dipahami, tetapi kata bisa menangis itu bukan termasuk kulli zati, tapi kulli arodi. Fadzati huwa al-wasfu al-asasi alladzi law fakidat al-mahiyah. Zati adalah sifat sesuatu yang asasi. Seandainya sifat itu tidak ada, maka hakikat sesuatu itu juga tidak ada. Jadi sebuah sifat yang wajib, tidak boleh, tidak harus ada. Kalau sampai tidak ada, hilanglah hakikat itu. Wal arodi huwa al wasfu as-sanawi alladzi law fakida lam tabqut al mahiyatu. Arodi adalah sifat sesuatu yang tidak asasi. Seandainya sifat itu tidak ada, maka hakikat sesuatu itu tetap ada. Jadi hakikat itu tidak akan ada tanpa zat. Kesimpulannya seperti itu. Jadi hakikat itu tidak akan ada tanpa zat. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat membedakan? Walakin yabqas su'al al-muhim kaifa nufarriqu bainal wasfil asasi wa ghairil asasi. Cara membedakannya, kalau zati, pikiranmu tidak dapat menggambarkan sesuatu itu tanpa sifat asasi. Kalau arodi, pikiranmu dapat menggambarkan sesuatu itu tanpa sifat yang tidak asasi. Contoh, al-insan. Pikiranmu tidak bisa menggambarkan al-insan kecuali dengan hayawanun natikun, hewan yang berpikir. Maka kedua sifat ini disebut zatiyah, yang seandainya tidak ada, maka tidak ada itu hakikat insan.
pikiranmu tidak bisa menggambarkan bahwa al-insan bukan hewan. Hewan itu adalah jisim atau tubuh yang hidup, yang bisa bergerak ke sana kemari. Tidak ada suara yang kamu dengar, atau bau yang bisa kamu cium, atau warna yang bisa menggantikan jisim. Tidak ada. Apa namanya yang bisa menggantikan jisim? Tidak ada. Begitu pula kamu tidak bisa menggambarkan manusia tanpa dapat berpikir. Nah, wong edan piye? Cah bayi piye? Itu bisa berpikir. Itu tetap dia punya potensi untuk berpikir. Walaupun berpikirnya sangat terbatas. Nah, contoh yang arodi itu ya, kuli arodi. Gereh, ini hakikat ikan kering, dikeringkan. Ini namanya kuli dzati, ikan. Gereh itu hakikatnya ikan. Ikan itu berarti bagian dari hakikat gereh yang rasanya asin. Ini namanya sifat yang di luar hakikat. Maka disebut kuli arodi. Kenapa? Karena ada juga gereh itu yang rasanya anyep. Contoh lain, muslimah. Ini hakikat. Orang perempuan yang memeluk agama Islam. Termasuk kalimat muslimah itu termasuk kuli dzati. Orang perempuan. Ini muslimah adalah orang perempuan yang memeluk agama Islam. Orang perempuan berarti benar ya, bagian dari hakikat muslimah, bagian hakikat dari muslimah. Ini disebut kuli dzati. Yang memakai jilbab ini namanya sifat yang di luar hakikat. Mengapa? Bisa saja terjadi muslimah, orang Islam yang memeluk agama Islam itu tidak berjilbab. Banyak juga ini. Bisa juga ada orang yang bukan Islam tetapi memakai jilbab. Jadi hakikat muslimah itu tidak bisa diukur dari memakai jilbab atau tidak memakai jilbab, tetapi dari memeluk agama Islam. Kafir, ini kata kafir itu termasuk hakikat kuli dzati. Artinya orang yang menolak kebenaran Islam, tidak beragama Islam lah, katakan seperti itu. Orang ini bagian dari kafir, jadi tidak bisa dikatakan binatang, disebut dzati. Yang tidak sholat, ini namanya kuli arodi, yang tidak sholat. Kenapa dikatakan kuli arodi? Ini adalah sifat yang di luar daripada hakikat. Karena banyak orang-orang Islam yang tidak sholat juga. Karena akeh wong Islam sing orang keset sholat. Atau orang yang lagi haid atau nifas juga tidak sholat. Anak-anak kecil itu bisa dikategorikan muslim tapi juga tidak sholat. Jadi tidak sholat itu tidak merupakan hakikat kafir. Hakikat kafir adalah orang yang menolak kebenaran Islam atau tidak beragama Islam. Sekarang mayyiz baina dzati wal aradi bima yali. Bedakanlah antara kulli dzati dan kulli aradi di kalimat ini. Al-khamru jismun ma'iun mudirun bisikah muskirun munsyara'an fihi tabdzirun lil mal. Ya, ini coba kamu buat latihan. Saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.